Kappa adalah makhluk legendaris dalam folklore Jepang yang digambarkan sebagai roh air atau yokai. Nama Kappa berarti anak sungai dan sering dihubungkan dengan kehidupan di perairan. Mereka dikenal sebagai makhluk setengah manusia dan setengah amfibi. Dengan ciri tubuh mirip manusia kecil namun memiliki paruh dan kulit menyerupai kura-kura atau katak. Kepala mereka memiliki cekungan berisi air yang disebut sara, yang menjadi sumber kekuatan utama. Kappa hidup di sungai, danau, serta rawa-rawa di berbagai daerah Jepang. Masyarakat kuno percaya bahwa Kappa bisa membawa keberuntungan maupun malapetaka. Kisah tentang mereka tersebar luas sejak periode Edo dan sebelumnya. Secara fisik, Kappa digambarkan dengan tinggi setara anak kecil, sekitar 60–120 cm. Kulitnya berwarna hijau atau kebiruan, dengan tangan dan kaki berselaput seperti bebek. Mereka memiliki paruh tajam, cangkang di punggung, dan bau amis khas air. Mata mereka besar dan sering dianggap menyeramkan. Ciri paling khas adalah sara di atas kepala, semacam mangkuk berisi air yang harus tetap terisi agar mereka tetap kuat. Jika air dalam sara tumpah, Kappa akan kehilangan tenaga. Gambaran fisik ini menjadi ciri tetap dalam banyak lukisan dan teks folklore Jepang. Dalam sejarah Jepang, kisah Kappa sudah ada sejak zaman Heian dan muncul dalam catatan-catatan kuno. Beberapa naskah menyebut Kappa sebagai makhluk air yang bisa menyerang manusia atau hewan. Di wilayah pedesaan, orang tua sering memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat sungai dengan alasan ada Kappa. Cerita ini berfungsi sebagai cara tradisional untuk mencegah anak tenggelam. Banyak teks Edo juga menggambarkan Kappa sebagai ancaman bagi para nelayan. Kadang-kadang mereka dituduh mencuri ikan atau menyeret kuda ke dalam air. Dengan begitu, folklore Kappa memiliki fungsi sosial sebagai pengingat bahaya sungai. Selain sisi menyeramkan, Kappa juga dianggap makhluk yang cerdas. Mereka dikisahkan bisa berbicara bahasa manusia dan bahkan memahami aturan sopan santun Jepang. Salah satu cerita paling terkenal adalah bahwa Kappa bisa dikalahkan dengan membungkuk hormat. Karena sangat sopan, Kappa akan membalas hormat, sehingga air di kepalanya tumpah dan mereka kehilangan kekuatan. Setelah itu, manusia bisa memanfaatkan kelemahan mereka. Ada juga kisah bahwa jika manusia menolong Kappa mengisi air kembali ke kepalanya, Kappa akan bersumpah setia. Dari sinilah muncul gambaran Kappa yang bisa menjadi sahabat manusia. Perilaku Kappa dalam cerita rakyat sering digambarkan kontradiktif. Di satu sisi mereka dikenal suka mengganggu manusia, menculik anak-anak, atau menenggelamkan orang. Ada kisah tentang Kappa yang mengambil organ dalam tubuh korban, khususnya Shirikodama yang dipercaya berada di dubur manusia. Namun, di sisi lain, Kappa juga digambarkan membantu petani dengan irigasi atau mengajarkan ilmu pengobatan. Beberapa legenda menyebutkan Kappa mengajarkan manusia cara membuat obat dari ramuan tanaman. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang melihat Kappa sebagai makhluk berbahaya, tetapi juga berguna. Kontradiksi inilah yang membuat kisah Kappa tetap populer. Kappa sering muncul dalam catatan medis tradisional Jepang. Beberapa tabib di zaman Edo mencatat bahwa Kappa memberikan resep penyembuhan luka dan cara merawat patah tulang. Ada pula kisah bahwa Kappa memperkenalkan penggunaan obat herbal tertentu yang masih digunakan hingga sekarang. Karena itu, sebagian masyarakat memandang mereka bukan sekadar yokai jahat, tetapi juga pembawa pengetahuan. Di beberapa tempat, Kappa dihormati dengan ritual kecil di kuil atau sungai. Hal ini menunjukkan bagaimana folklore bercampur dengan praktik kehidupan sehari-hari. Peran mereka tidak hanya di dunia cerita, tetapi juga masuk ke kebudayaan nyata. Paragraf 7, legenda Kappa tersebar luas di seluruh Jepang dengan variasi berbeda. Di daerah Tohoku, Kappa dikenal lebih buas dan suka menyerang ternak. Sementara di Kyushu, mereka digambarkan lebih jinak dan suka membantu masyarakat. Di beberapa wilayah lain, Kappa bahkan memiliki nama lokal berbeda, seperti Kawataro atau Gataro. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana cerita rakyat menyesuaikan dengan budaya setempat. Meski bervariasi, inti kisah Kappa tetap sama, makhluk air kecil dengan kekuatan besar. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun dalam bentuk lisan, lukisan, dan naskah.
Hingga kini, variasinya tetap terjaga dalam tradisi lokal. Paragraf 8 kepercayaan pada Kappa juga terlihat dalam bentuk peringatan masyarakat. Banyak jembatan atau sungai di Jepang memiliki papan peringatan bergambar kappa. Tujuannya adalah mengingatkan orang agar berhati-hati bermain di dekat air. Tradisi ini masih bisa ditemukan hingga sekarang, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, festival kappa juga diadakan di beberapa kota untuk merayakan kisah lokal. Ada patung, maskot, dan parade yang menampilkan wujud kappa dengan cara ramah. Ini membuat kappa beralih dari sosok menakutkan menjadi bagian identitas budaya. Paragraf 9. Dalam seni Jepang, kappa sering digambarkan dalam ukiyo-e, yaitu lukisan kayu tradisional. Seniman Edo, seperti Toriyama Sekien, memasukkan kappa dalam ensiklopedia yokai mereka. Gambar-gambar ini memperkuat citra kappa sebagai bagian dari dunia supranatural Jepang. Selain itu, banyak kisah rakyat ditulis ulang dalam buku anak-anak. Bentuk visual kappa pun bervariasi. Ada yang terlihat menyeramkan, ada pula yang lucu. Perubahan ini menunjukkan bagaimana kappa disesuaikan untuk berbagai kalangan. Dengan begitu, kappa tidak hanya hidup dalam cerita lisan, tetapi juga seni rupa dan literatur. Paragraf 10. Kappa juga masuk dalam hukum adat di beberapa daerah pada masa lampau. Ada catatan bahwa masyarakat yang menangkap kappa harus memperlakukannya dengan hormat. Jika kappa berjanji tidak mengganggu, maka ia dilepaskan kembali ke sungai. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat memperlakukan kappa sebagai bagian nyata dari lingkungannya. Bahkan ada legenda tentang desa yang memiliki perjanjian damai dengan kappa. Perjanjian itu biasanya berupa janji kappa untuk tidak mencelakai ternak atau anak-anak. Sebagai gantinya, masyarakat memberikan persembahan sederhana di tepi sungai. Ritual ini menegaskan ikatan unik antara manusia dan legenda. Seiring waktu, kappa menjadi ikon budaya populer Jepang. Mereka muncul dalam manga, anime, hingga film modern dengan berbagai versi. Kadang mereka digambarkan lucu dan bersahabat, kadang menyeramkan, seperti aslinya di folklore. Misalnya, karakter kappa muncul dalam anime Doraemon, GGG Nomor Kitaro, hingga Pokemon. Kehadiran mereka menandakan betapa dalamnya akar folklore dalam budaya populer Jepang. Generasi muda mengenal kappa bukan hanya dari legenda, tetapi juga dari media hiburan. Dengan cara ini, kisah kappa tetap lestari di era modern. Mereka berubah fungsi dari peringatan menjadi hiburan. Meski demikian, ada pula kisah nyata yang dianggap sebagai bukti kappa. Beberapa catatan menyebutkan penemuan mumi kappa di kuil-kuil Jepang. Biasanya mumi ini sebenarnya hanyalah susunan tulang hewan yang dirakit agar menyerupai makhluk aneh. Namun, keberadaan mumi ini tetap membuat masyarakat yakin pada kisah kappa. Kuil-kuil yang menyimpan mumi kappa sering menjadi objek wisata. Para pengunjung datang untuk melihat langsung bukti legenda. Hal ini menunjukkan bagaimana antara mitos dan realitas bercampur dalam kebudayaan. Sampai hari ini, misteri kappa tetap jadi daya tarik besar. Ada juga pandangan ilmiah mengenai asal-usul cerita kappa. Beberapa peneliti berpendapat bahwa legenda kappa terinspirasi dari hewan asli seperti monyet atau salamander, raksasa Jepang. Hewan-hewan ini hidup di sekitar sungai dan bisa terlihat menyeramkan bagi masyarakat kuno. Karena sulit dijelaskan, mereka kemudian dihubungkan dengan makhluk gaib. Ada pula teori bahwa kappa hanyalah cara simbolis untuk menjelaskan bahaya air. Dengan kata lain, legenda ini adalah bentuk pendidikan keselamatan tradisional. Walau begitu, teori ini tidak mengurangi daya tarik cerita kappa sebagai folklore. Justru membuatnya semakin menarik untuk diteliti. Dalam kebudayaan modern, kappa sering digunakan sebagai maskot kota atau produk lokal. Misalnya, kota Tono di prefektur Iwate terkenal dengan legenda kappa dan menjadikannya ikon wisata. Ada patung, museum, bahkan taman bertema kappa di sana. Produk makanan, minuman, dan souvenir juga banyak menggunakan gambar kappa. Dengan cara ini, folklore berubah menjadi aset budaya dan ekonomi. Hal ini membuat kappa tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Legenda yang dulu menakutkan, kini menjadi sumber kreativitas dan kebanggaan lokal. Secara keseluruhan, kappa adalah makhluk folklore Jepang yang memiliki peran besar dalam budaya, sejarah, dan kehidupan sehari-hari. Dari sosok menakutkan di sungai, hingga ikon budaya populer,
kappa mengalami transformasi yang panjang. Mereka mencerminkan hubungan masyarakat Jepang dengan alam, terutama air. Cerita tentang mereka berfungsi sebagai peringatan, hiburan, sekaligus warisan budaya. Hingga kini, kappa tetap hidup dalam festival, seni, dan media modern. Mereka tidak hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga identitas masa kini. Itulah kisah lengkap kappa, makhluk air legendaris dari Jepang.